Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Delima yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah pertangyangan menyambut Minggu ke-19 Trinitatis 15 Oktober 2023 tertulis dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sama dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas daripada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuklah dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukacita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, menunggu merupakan satu pekerjaan yang sangat membosankan. Apalagi menunggu sesuatu yang belum pasti. Apakah benar-benar ada?
Kapan saat kedatangannya? Situasi seperti inilah juga yang dirasakan oleh umat Allah Israel di kaki Gunung Sinai. Ketika Musa naik ke gunung untuk menerima hukum Taurat yang akan menuntun hidup orang Israel menjadi bangsa yang beragama, berdaulat, dan beriman kepada Yahweh. Terlebih, sebagaimana dikatakan dalam ayat 1 perikop ini, dikatakan bahwa Musa mengundur-undurkan untuk turun dari gunung. Hati, jiwa, dan pikiran umat semakin dipenuhi ketidakpastian dan rasa kecewa. Padahal hanya 40 hari, 40 malam saja Musa di atas Gunung Sinai. Rasa bosan bercampur kekecewaan membuat umat lupa bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Segampang membalikkan tangan, mereka segera mendirikan berhala untuk mereka sembah. Logika berpikir, bagaimana mungkin Allah ciptaan manusia melebihi kuasa manusia, apalagi mengatasi kuasa Tuhan? Namun itulah yang terjadi. Mereka lupa bahwa Tuhan sendiri yang membawa mereka keluar dari Mesir, menyertai dan memberikan mereka makan mana, air hidup dari gunung batu yang kering, dan menyelamatkan mereka dari berbagai tantangan. Mereka lebih percaya dengan mengorbankan diri, mempersembahkan apa yang ada padanya, emas, perak. Mereka mendirikan berhala, beribadah dengan bersukaria, menunjukkan euforia tanpa batas yang diyakini dapat membawa keselamatan dalam hidupnya. Keadaan semacam ini juga diperhadapkan kepada kita di zaman now ini. Di era globalisasi, era digitalisasi yang seyogianya akan membawa kita semakin mudah untuk mengenal dan percaya akan kemahakuasaan dan kasih setia Tuhan. Namun ironis, sebaliknya, teknologi digital menjadikan orang di zaman now semakin memperlihatkan tindakan senonoh. Kehidupan beragama dan bergereja juga sering memperlihatkan sikap yang tidak berkenan di hati Tuhan. Rajin gereja, memberikan persembahan, persekutuan, namun segalanya dilakukan dengan motivasi yang salah dan penuh kecurangan serta niat-niat jahat. Seandainya tindakan pengkhianatan yang dilakukan Israel terjadi kepada diri kita sendiri, bagaimana kita akan merespon? Masih ingat lagu? 1 kali, 2 kali, tapi jangan sampai 3 kali. Artinya, bagi manusia mungkin 1 kali masih sabar, 2 kali juga masih sabar. Tetapi ketika sudah 3 kali, yang tumbuh bukan sabar lagi, tetapi apa? Rabas, tebas. Perbuatan tercela ini juga ternyata sangat menyakitkan dan mendukakan hati Tuhan, hingga Tuhan murka hendak membinasakan umatnya. Tuhan yang maha kuasa dan panjang sabar, namun juga pemarah dan murka terhadap tindakan yang berkhianat menduakan Tuhan. Namun hambanya Musa dengan ketulusan dan kesungguhan memohon belas kasihan. Hati Tuhan luluh mengurungkan niat untuk membinasakan umatnya yang berdosa. Benarlah apa yang dituliskan oleh Lukas pasal 19 ayat 10 yang mengatakan bahwa Dia, anak manusia, datang untuk menyelamatkan orang yang hilang dan berdosa. Bapak, ibu, saudara, sahabat Delima, dimanapun berada, sebuah kesimpulan yang dapat kita peroleh dan menjadi sebuah perenungan bagi kita dari perikop panjang 14 ayat nats khotbah kita hari ini, yaitu ibadah, iman yang benar menumbuhkan kesabaran, sedangkan ketidaksabaran akan merusak peribadatan, merusak iman.
Selanjutnya, dari cerita yang dituliskan dalam perikop ini, kita dapat menemukan bahwa ada sikap yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu dosa umat sebagai akibat dari ketidaksabaran akan membangkitkan amarah murka daripada Tuhan yang ingin membinasakan. Namun, doa yang sungguh dari orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang dipercayakan oleh Tuhan, hambanya Musa dapat meluluhkan hati Tuhan. Maka Tuhan mengurungkan murkanya yang hendak membinasakan umatnya yang sudah tegar tengkuk alias si jogal rukung. Namun Tuhan menunjukkan dan menyatakan sifatnya yang penuh kasih dan menyatakan kesabaran yang tiada batasnya akan menyelamatkan umatnya. Maka dari itu Bapak Ibu, melalui khotbah ini ternyata ada dua sikap orang Kristen yang nilainya tinggi dan luhur untuk menciptakan damai, sejahtera, dan keselamatan dalam kehidupan kita di saat ini. Kedua sikap itu adalah, yang pertama, kesabaran, dan yang kedua adalah doa yang sungguh. Saat kita sabar, pasti segala pergumulan akan dapat kita jalani. Kita hadapi dengan aman, nyaman, dan damai sejahtera. Dan saat kita berdoa dengan sungguh, Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang pasti akan membuat hidup kita di masa depan damai sejahtera, aman saat ini dan hari esok. Sebagaimana Musa telah berdoa untuk umat yang tegar tengkuk dan hancur hati dan jiwanya, marilah kita juga berdoa untuk keselamatan dunia sekitar kita. Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.